Selamat pagi, saya adalah Yuliana Heremba. Saya guru sejarah di SMA YPPK Santo Thomas Aquino Kaimana. Dan saya seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut video praktek pembelajaran saya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus mengambil bersama Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Untuk menyemangati semangat belajar kita ini, sebelum kita berdiri, topik kita hari ini adalah huruf. Kita belajar tentang bangsa Eropa di dunia. Oke, bisa ya? Oke, mari kita lihat bangsa Thor yang nanti akan dicapai melalui tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menganalisis latar belakang dan tujuan datang ke bangsa Eropa ke Indonesia. Perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dan setelah bangsa-bangsa Eropa datang di Indonesia, tentu dampaknya adalah penjajahan. Ya toh? Nah, kemudian yang keempat ini adalah menyusun karya tulis sejarah yang berjudul Kepulauan Nusantara bagaikan mutiara dari timur. Yang tidak, Nusantara itu dijuluki sebagai mutiara dari timur. Why? Kenapa demikian? Ya, kenapa orang-orang Eropa menjuluki Kepulauan Nusantara disebutkan mutiara dari timur? Apa alasannya? Oke, karena di Nusantara itu ada keindahan alam yang bagus. Kemudian ada apa lagi? Sumber daya alam. Kekayaan alam yang begitu luar biasa, melimpah. Sehingga kalau ada istilah lagi yang mengutamakan bahwa di Nusantara itu banyak orang susu. Iya toh? Kemudian kalau kita lihat tadi ada Kukus. Di Nusantara itu banyak keindahan alam yang begitu mewah, sumber daya alam yang begitu banyak. Ini menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Nanti setelah
yang kedua adalah penilaian keterampilan. Oke, penilaian keterampilan ini ada dua. Yang pertama, penilaian sesama siswa. Jadi ketika Anda duduk bekerja dalam kelompok, ada siswa yang memberikan pertanyaan sesuai tidak, dia boleh mengoreksi. Oh iya, nama ini dengan dia memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang kita belajar hari ini. Bisa ya? Ini benar-benar dia menyenangkan ataukah dia punya kecintaan? Gitu ya? Itu yang nanti Ibu nilai. Ya, mungkin hanya 3 detik. Lalu ada pembagian kelompok. Nah, silakan kelompok masing-masing. Kelompok satu adalah kalian. Afni, Anastasia, Bartolomeu, dan Diva. Tapi ada beberapa tema yang tidak mau saja tidak jadi masalah. Lalu yang kedua, Lia, Ceci, Cipena, dan Rahma. Arahan untuk mari kita lihat. Tidak sih, peta kan? Ada kaitannya dengan peta? Ada atau tidak? Ada. Berarti ini peta apa? Siapa tadi? Ayo peta. Ini peta. Peta. Ya. Peta dunia. Oke, peta dunia. Baik. Jalur penjelajahan. Jadi ini peta jalur penjelajahan samudra. Oleh siapa? Oleh bangsa-bangsa Eropa. Coba, siapa tahu jalur warna merah itu menunjukkan bangsa apa yang datang ke Indonesia? Kan ada 3 ya? 3. Merah, biru, sama hitam. Coba kamu sebut bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Sebut. Spanyol, oke. Portugis. Good. Apa lagi? Inggris. Ya. Belanda. Jadi ada 4. Spanyol, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Sekarang ada 3 jalur pelayaran. Kira-kira ada bangsa mana? Spanyol. Oke. Lalu yang warna biru? Belanda. Oke, good. Kalau warna merah? Baik. Yang warna hitam? Spanyol tadi ya. Nanti kita buktikan benar atau salah. Oke, mari. Coba perhatikan warna hitam. Spanyol. Benar ya? Oke. Lalu warna merah? Portugis. Warna biru? Belanda. Sudah ya? Oke. Kalau dulu mereka pakainya yang terang layar. Kita bisa kita di Indonesia ya, bisa melakukan penjelajahan samudra dengan gelombang yang begitu ganas, dahsyat dan sebagainya. Tapi bisa. Ini ya. Kemudian yang berikut. Coba perhatikan tokoh-tokoh dari mana itu? Siapakah mereka? Yo, siapakah mereka? Ya? Oke, coba baca nama-nama. Satu itu siapa? Christopher Columbus. Yang kedua? Vasco da Gama. Yang ketiga? Hoffman. Ya? Lalu yang keempat? Ferdinand Magellan. Itu adalah tokoh-tokoh mereka berperan sebagai apa? Penjelajahan samudra dari bangsa-bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris.
Bisa ya? Foto ini dengan depan. Berarti kalian sudah bisa membayangkan mereka melakukan penjelajahan samudra untuk mencari ikan. Ketika mereka datang ke Indonesia pasti ada faktor yang menyebabkan itu atau latar belakang penyebabnya apa, tujuannya apa, dan sebagainya. Itu sudah ada tadi di tujuan penjelajahan. Itu yang nanti kamu cari. Jadi poin-poinnya sudah lihat. Latar belakang bangsa Eropa di Indonesia, tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia, kronologi dan jalur penyebaran pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia, dan perkembangan perjalanan bangsa Eropa di Indonesia. Saya ketika sampai di sini ada pertanyaan. Jelas? Jelas ya? Mari kita bentuk kelompok. Nah, kekuasaan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Satu, bangsa itu bendera apa? Portugis. Lalu yang kedua, bendera Spanyol. Yang ketiga, Inggris. Yang keempat, Belanda. Keempat. All ini pribadi. Yes. Mari.
rempah-rempah, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, dan Perang Salib. Jadi tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia ini karena bangsa Eropa ini ingin mendapatkan rempah-rempah di Indonesia. Karena pada saat itu bangsa Eropa ini kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah akibat dari blokade ekonomi yang dilakukan oleh Turki. Sehingga bangsa Eropa ini sangat membutuhkan rempah-rempah. Kita tahu sendiri bahwa di negara Eropa itu cuacanya tuh beriklim dingin, sehingga orang Eropa ini sangat membutuhkan rempah-rempah untuk dimakan. Mungkin ada pertanyaan dan lain. Mungkin teman-teman lain yang menanggapi atau jelas, bisa. Kalau sudah jelas, kami akan Walaupun nanti satu, baik, kami akan sebentar ya kalau mau bertanya sebentar. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita beri aku. Silakan keluar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kota Konstantinopel jatuh di tangan Turki Utsmani 1453 merupakan titik balik bagi perkembangan ekonomi dan politik di Eropa. Lakukan analisis terhadap hal tersebut. Pada tahun 1493, kota Konstantinopel diperdagangan Turki Utsmani. Hal tersebut berdampak pada keputusannya. Jaringan perdagangan bangsa Eropa di kawasan Laut Tengah. Dampak dari terputusnya jaringan atau akses perdagangan tersebut adalah melambungnya harga rempah-rempah di pasar Eropa. Hal tersebut mengakibatkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke timur untuk mencapai daerah penghasil rempah-rempah. Setelah sampai di wilayah timur, bangsa Eropa selanjutnya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah yang berdampak buruk bagi bangsa-bangsa di timur. Selain itu, bangsa Eropa juga menaklukkan sejumlah kerajaan lokal dan penugasan kepada masyarakat setempat. Dengan demikian, Republik Konstantinopel mengalami perkembangan ekonomi bangsa-bangsa di Eropa dan di belahan bumi timur, karena akses Eropa datang ke wilayah timur untuk mencari memonopoli rempah-rempah. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok kami. Silakan. Kelompok satu, kelompok tiga. Detik. Yang saya tanyakan di sini adalah apa alasan sampai kota Konstantinopel itu bisa jatuh di tangan Turki Utsmani? Apa alasan? Kalau bisa dijawab silahkan. Ditampung dulu. Kembali ke semua. Karena akses perdagangan ditutup sehingga menyebabkan bangsa Eropa datang ke wilayah timur untuk mencari dan menemukan. Nanti ada tambahan dari kelompok dua. Silakan kelompok satu. Oke, tampung. Siapa moderator? Jesse. Jesse silakan menjawab itu. Apakah saya ditanya kembali bisa diterima tidak? Coba diulang. Karena akses perdagangan ditutup sehingga menyebabkan bangsa Eropa datang ke wilayah timur untuk mencari dan memonopoli rempah-rempah. Baik. Mungkin dalam hal ini akses perdagangan itu
bisa pahami, ya. Baik, silakan dulu Bapak Puja. Pertama untuk terakhir. Oke, selamat lain di semua. Ini yang tidak Baik, terima kasih atas waktu dan kepercayaan kepada teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menceritakan bagaimana perkembangan bangsa Belanda di Indonesia. Pada saat ini saya Oke, teman-teman, saya akan ceritakan sedikit riwayat singkat tentang bangsa Belanda, perkembangan bangsa Belanda ke Indonesia. Yang pertama itu Belanda datang di Indonesia itu 2 kali. Mungkin saya akan menceritakannya secara singkat. Pertama kali dia datang di Indonesia dan juga 2 kalinya dia datang di Indonesia. Pertama kali bangsa Belanda datang ke Indonesia itu dia mendarat di Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Ia beserta rombongannya pertama kali mendarat di Banten. Akan tetapi ia dan rombongannya mendapat penolakan dari masyarakat setempat atau masyarakat Banten akibat dari sikap Cornelius de Houtman yang tidak menghormati masyarakat setempat. Jadi ceritanya seperti ini. Dia datang tapi dia tidak menghargai masyarakat setempat nih. Jadi masyarakat setempat masuk ke kusur dia kembali karena terima baik gitu kan. Masuk ke tanah baru dia datang kacau saja. Kemudian dia balik ke negaranya di Belanda. Kemudian bangsa Belanda datang kembali ke Indonesia karena ada rempah-rempah di Indonesia. Jadi mereka mencoba datang untuk kedua kalinya. Pada tahun 1598 bangsa Belanda kembali ke Indonesia di bawah kepemimpinan Jacob van Eyck. Jadi orang baru lagi toh. Dia beserta rombongannya kembali berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Cornelius de Houtman beserta rombongannya. Dia sengaja memperbaiki itu biar apa? Supaya masyarakat setempat juga bisa menerima don dan dia punya tujuan untuk mencari rempah-rempah juga dapat tercapai begitu. Itu yang kenapa tujuannya dia memperbaiki masalah yang telah dibuat oleh Cornelius de Houtman. Lalu lalu rombongan Jacob diterima baik oleh masyarakat setempat yaitu masyarakat Banten. Lalu Belanda melanjutkan perjalanannya ke bagian timur kita di bagian timur semula itu dan berhasil mencapai Maluku pada tahun 1599 dan menggeser Portugis ke wilayah Papua dan NTT. Jadi dia dari Banten dia sudah pasti punya tujuan dia kembali lagi menjelajahi bagian timur. Jadi itu mungkin sedikit cerita singkat dari perjalanan bangsa Belanda, bukan perjalanan tapi sekaligus perkembangan bangsa Belanda di Indonesia. Ada 2 kali ya dia datang di Indonesia. Pertama di bawah pimpinan Cornelius de Houtman, tapi dia bikin masalah, dibalik lagi. Langsung dia teman datang lagi, baru Jacob van Eyck datang telah mendapatkan tujuan mereka. Kemudian mereka tersebar ke bagian Maluku dan juga Papua sekitar. Mungkin itu saya sejarah singkat dari perkembangan bangsa Belanda di Indonesia. Sekian dan terima kasih. bagi teman-teman yang belum mengerti, boleh bertanya. Ada tanggapan? 1, 2, dan 3. Kalau mungkin masih bingung, silakan bertanya saja. Kita akan menjelaskan ulang. Kamu jelas ya?
bangsa kita ini kaya akan sumber daya hingga menarik perhatian dari bangsa-bangsa lain untuk datang menjajah kita. Mungkin itu saya kesimpulan saja. Terima kasih. Ada lagi tambahan? Kamu? Silakan. Tidak ada? Jadi kesimpulan yang oleh Wira kasih atau memberikan kesimpulan itu sudah benar ya. Berarti kesimpulan adalah kedatangan bangsa-bangsa Eropa menjelajahi samudra itu hanya satu tujuan. Tujuannya adalah untuk mencari pusat rempah-rempah. Lalu kenapa bisa mereka datang ke Indonesia? Hanya satu faktor yang mendorong itu. Yang pertama adalah karena jatuhnya kota Konstantinopel di tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Selain itu, karena ada penemuan iptek, penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya seperti ini, penemuan kompas. Kemudian penemuan Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulan. Kita mau membuktikan itu. Ternyata benarnya dari arah timur, selatan, barat tetap titik temunya sama. Maka teori yang dikemukakan oleh Kopernikus itu didukung oleh teori Galileo. Ya, dikenal. Lalu yang berikutnya adalah tujuan yang lain. Ada 3G atau namanya 3G. Nah, 3G yang artinya gold, apalagi gospel, sama ini 3G. Nah, gold itu apa? Kita lihat dulu. Gold artinya emas ya. Emas ini dalam bentuk apa? Bentuk kekayaan berupa emas dan logam mulia, gold. Kemudian glory, kejayaan, mencari kejayaan. Dalam tanda petik, bangsa Eropa mana yang memiliki kekayaan lebih banyak, berarti dia dijuluki dengan bangsa yang sangat berjaya dengan memiliki monopoli perdagangan berupa emas dan sebagainya. Terakhir adalah gospel. Apa di situ? Menyebarkan agama Nasrani. Misalnya Katolik. Ini gambar siapa yang Katolik? Santo Pelito Franciscus. Nah, Santo Franciscus. Ya, ini selain tadi mengumpul kekayaan, mereka juga menyebarkan agama, sehingga ingat Katolik itu dibawa oleh Portugis dan Spanyol. Kalau Protestan Belanda. Kalau Islam dan Hindu itu pedagang-pedagang India, Arab, Persia dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, ini jalur wilayah tadi sudah dibahas oleh kelompok 3. Tidak perlu ya. Nah, bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Indonesia? 1. Pasti ada bangsa Portugis. 2. Spanyol. 3. Inggris. Dan 4. Ini ya. Lalu dari ketiga ini bangsa mana yang paling lama di Indonesia? Belanda. Sudah diceritakan sedikit oleh kelompok 4. Bagaimana perjalanan bangsa Belanda hingga tiba di Indonesia. Pertama dibawa pimpinan oleh siapa? Cornelius Hoffman pada tahun 1590. Lalu karena sifat keakuan dan kesombongan, akhirnya rakyat bantai mengusir dia. Kami tidak terima dulu. Lalu wilayah kedua dibawa oleh Jacob Nek. Tahun berapa? 1500. Ini lalu dari Belanda menguasai ke wilayah melanjutkan ekspedisinya ke wilayah timur, tiba di Maluku dan Papua.
perdagangan. Sudah. 3. Alfonso de Albuquerque. Coba kau baca. Alfonso de Albuquerque. Lihat namanya. Kamu bisa baca. Ya ini ya. Oke. Lalu tiba di Maluku pada tahun 1512. Itu Portugis. Namun kalian ingat, setelah Portugis ada Spanyol. Tiba di Maluku ternyata Spanyol dengan Portugis di Maluku dengan Ternate itu sedang ada konflik. Perebutan apa? Kekuasaan. Baru bukan penduduk asli Ternate dengan Tidore yang melakukan perebutan itu, tetapi Spanyol dengan Portugis. Iya toh? Bukan penduduk asli. Namun ketika ada perselisihan, perselisihan Portugis dengan Spanyol, maka Paus Yohanes II mengeluarkan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Saragossa. Apa isinya? Pembagian 2 wilayah negara ini. Yang pertama, Maluku menjadi daerah di bawah pengaruh Portugis. Berarti sudah demikian, maka Spanyol harus kembali meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina. Sudah, Chelsea tidak bisa lihat HP dulu. Perhatikan di sini dulu. Sudah ya? Jadi itu isi dari perjanjian Saragossa. Baik, dan yang ini Inggris itu pertama kali di bawah pimpinan oleh Francis Drake. Pada tahun berapa? 1577. Tiba di Kalkuta. Pertama dulu tiba di Kalkuta dan dia mendirikan sebuah komisi dagang yang disebut dengan EIC atau Indian Company. Ya. Nanti dari situ baru dia mulai menyebar atau melakukan ekspedisinya ke Inggris. Saya berarti kalau sudah ada EIC berarti dia bersaing dengan fungsi dagang milik Belanda apa? Betul, Yosef. Lalu sudah ya? Next, kalau Belanda siapa yang duluan? Cornelis de Houtman. Tadi kita sudah bahas tadi. Lewati saja ya. Lalu yang berikut, nah di situ ada pertanyaan tematik di situ. Apa sih pengertian kolonialisme dan imperialisme? Dalam tanda petik, ketika bangsa-bangsa Eropa datang di Indonesia, maka muncullah yang namanya kolonialisme dan